Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dan berdiskusi dengan pembicara kita pada malam ini, yaitu Bapak Ahmad Sudarsono. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, mengajar di mata kuliah keuangan, Pak ya, dan baru saja menyelesaikan program doktornya di Universitas Gadjah Mada. Mungkin untuk memberikan waktu kepada Pak Ahmad, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ketika saya mendapatkan kesempatan dari masalah ini untuk mengisi diskusi mengenai agama dan ekonomi, bagi saya itu hal yang pertama bahwa saya bukan orang ekonomi, saya orang mikro. Jadi hanya bagian kecil dari ekonomi, saya lebih banyak memperdalam di bidang keuangan. Itu pun saya lebih pada investasi di pasar modal. Itu saja. Jadi banyak hal yang tidak tahu dari ekonomi, tapi secara umum saya bisa berdiskusi. Lalu dua konsep adalah mengenai agama. Oke, ini sebetulnya adalah dua hal yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau perbincangan yang serius, bukan hanya di ilmu ekonomi, tetapi juga di ilmu yang lain. Ini saya ambil kutipan dari buku ya, kalau teman-teman lihat iklannya siapa? Ardhito Abimanyu, dia kan membaca buku ini. Saya punya bukunya. Nah, disitu dikatakan akan memberitahu kalian semua suatu rahasia. Ahli-ahli ekonomi sering dipandang sebagai orang yang berpikiran tersesat dan menunjukkan anggapan itu keliru, sebab yang benar adalah sebaliknya. Benar. Itu sebentar. Saya katakan. Jadi kalau kita paham ya pemikiran orang ke orang, mendalami, saya bisa mengatakan luar biasa mereka. Kadang-kadang kalau saya baca Michael Porter, hati mereka seperti pendeta, seorang pendeta yang menulis tentang manajemen, seperti itu. Itu ya kesan yang sering saya tangkap seperti itu. Nah, hal yang paling penting bagi saya adalah ketika kita membangun sebuah dialog mengenai sains dan agama, saya seringkali memberikan beberapa pertanyaan mendasar. Seringkali kita mempersalahkan sebuah teori karena ketidakberlakuannya di masyarakat, di lingkungan. Ya. Misalnya teori ekonomi konvensional hari ini dianggap sebagai penyebab terjadi krisis global. Apakah benar? Mungkin jawabannya tidak. Tapi apakah tanggung jawab dia sendiri? Saya punya beberapa artikel yang meneliti tentang ini, bahwa negara-negara yang memiliki sistem ekonomi kapitalis secara umum in average itu memiliki tingkat kehidupan yang jauh lebih baik daripada kita menggunakan sistem ekonomi yang lain hari ini. Apakah itu Marxis, apakah itu teori-teori yang lain? Ya, saya mengatakan seperti itu. Jadi misalnya penelitian di Amerika, walaupun kita mengatakan mereka itu seorang yang negara yang liberalis, ternyata mereka kesejahteraan ekonomi antara kaya dan miskin tidak seperti di Indonesia. Orang-orang miskin mereka demikian diperhatikan oleh negara, walaupun kita punya pasalnya ya. Pasal 34 fakir miskin dipelihara dan telantar itu juga oleh negara, tapi kenyataannya kan tidak. Tapi di sana iya. Gitu ya. Saya punya dosen yang kuliah di Amerika, dia mengatakan ketika beasiswanya kurang, dia mengajukan sebagai masyarakat miskin di Amerika. Maka semua didapatkan, setiap bulan dia mendapatkan donyangan susu, setiap bulan dia dapat macam-macam dan sebagainya. Walaupun dia bukan orang Amerika, betul kan? Jadi kadang-kadang ini ada sisi yang stereotip tentang ekonomi kapitalis. Lalu dengan teori ekonomi konvensional dianggap sebagai sumber terjadinya kemiskinan, ataupun misalnya dianggap gagal dalam menciptakan perputaran yang lebih merata. Maka apakah teori atom tidak bisa dipersalahkan ketika mereka bikin bom ya di Hiroshima dan Nagasaki? Artinya kalau kita bicara sains is science di sana. Betul kan? Aplikasinya kemudian tidak sama dengan sainsnya. Apakah kita salahkan sainsnya di sini? Maka hal yang paling penting dalam merumuskan teori adalah kita bicara di sainsnya. Lalu kita objektif, apa kata Adam Smith? Apa kata John Maynard Keynes misalnya, apa kata Marxis kalau sekalipun itu kita pahami di tataran teori, kita pahami di tataran
ideologi, kita pahami tata paradigma. Ya, ketika dia mempunyai asumsi, ketika dia membangun sebuah teori, kemudian asumsi itu tidak berlaku di apa namanya di empiricalnya, apakah kita mengatakan bahwa teori itu gagal? Betul nggak? Sangat mungkin bahwa gagal itu karena memang ada asumsi-asumsi yang tidak sama antara asumsi teoritis dengan asumsi yang terjadi di masyarakat. Kalau begitu apa yang salah? Tuh, ya. Kemudian apakah liberalisasi ekonomi selalu berdampak buruk terhadap perekonomian? Orang mengatakan demo, liberalisasi dan sebagainya. Ya, teman-teman di sini punya laptop, punya handphone, itu sebetulnya produk dari liberalisasi ekonomi. Gagasan Adam Smith adalah ketika sebuah transaksi ekonomi itu mestinya itu bisa menguntungkan semua pihak, baik pembeli ataupun penjual. Sebisa mungkin tidak ada pajak, tidak ada restriksi perdagangan. Yang dengan itu kemudian orang bekerja secara efisien, betul kan? Karena orang mengatakan laissez-faire, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Negara tidak usah cukup ikut campur tentang apa yang akan saya putuskan, tentang produk yang akan saya hasilkan, gitu kan? Tentang harga yang saya hasilkan. Kalau semua orang mengatakan seperti itu dengan asumsi if everyone do the best, in long run it will be. Artinya apa? Tidak mungkin misalnya sebuah produk itu bisa ke tangan ke konsumen kalau dia tidak memiliki yang kata Michael Porter itu competitive advantage. Itu kan? Harganya boleh sama, tapi apa bedanya dengan yang lain? Itu kan? Saya punya diferensiasi, tapi apa harga saya lebih murah? Kompetitif harga apa yang saya bisa bersaing dengan mereka? Ya, itu ide pemikiran dari Adam Smith sebetulnya. Ya dengan itu kemudian kita bisa beli laptop lebih murah. Ya, orang Indonesia nggak mungkin inovasi seperti ini hari ini. Mungkin iya bisa, itu nggak bakal bisa produksi mahal seperti ini. Ya, seperti itu. Itu sebetulnya adalah program dari ide pemikiran dari Smith sebetulnya awalnya. Kemudian apakah teori ekonomi selalu harus merumuskan etika dalam paradigmanya? Ini persoalan di epistemologi. Jadi bahwa hal yang paling sulit di ekonomi adalah masalah epistemologi. Fenomena boleh sama Pak ya, tapi rumusan, konstruk dan sebagainya tidak bisa sama. Saya belajar di teori organisasi, salah satu teori yang saya suka adalah leadership. Sampai ada sebuah anekdot, orang penantu batu pun bisa mengeluarkan definisi tentang leadership. 1000 orang menulis manajemen, maka 1000 orang definisi. Ketika orang akan melakukan riset, bagaimana kita merumuskan operasionalisasi variabelnya misalnya, itu adalah rumusan dari epistemologi di ilmu ekonomi yang hari ini agak sulit untuk bisa dilakukan generalisasinya. Lalu apakah etika yang bersifat normatif, bagaimana seharusnya, ya kan? Itu enggak, bagaimana dirumuskan secara positif? Nanti kita